Bab 2011. 3 hari, jawab Nicole sambil menyerahkan informasinya. Pihak lain menerimanya. Berkas-berkas itu berisi informasi Nolan dan Lana yang telah dipilah Nicole terkait identitas mereka di Pulau Crescent. Namun, Nicole merahasiakan identitas asli Nolan dan Lana. Begitu mereka terbongkar, keadaan akan menjadi berbahaya dengan cepat. Sejak Nicole kembali ke San Joto, ia telah menarik perhatian musuh-musuhnya. Keputusan Nicole untuk melindungi identitas anak-anaknya adalah yang terbaik yang dapat ia lakukan sebagai seorang ibu untuk memberi mereka kehidupan yang normal. Sudah hampir waktunya. Ayo berangkat. Jared sudah berdiri, menggendong Lana di lengannya. Baiklah, ayo berangkat. Nicole setuju sambil menarik Nolan untuk menaiki kapal pesiar. Wah, indah sekali, seru Lana sambil melambaikan tangan kecilnya. Tidak mungkin lautnya sebesar ini, kata Nolan dengan ekspresi jijik, tidak terkesan dengan pemandangannya. Tapi pemandangan malam di sini tidak sebagus di Pulau Crescent, kata Lana kagum, mengetahui bahwa pulau itu akan segera menjadi gelap gulita saat matahari terbenam. Berhentilah bersikap seolah kau belum pernah melihatnya, gerutu Nolan dengan nada tidak puas kepada Lana, tidak senang dengan kedekatannya dengan Jared. Lana menjulurkan lidahnya dan bertanya, bukankah kemarin kamu meminta Gatpa kesayanganmu untuk mengajakmu bermain? Aneh sekali baginya bersikap seperti ini ketika dia pergi keluar untuk bersenang-senang kemarin. Nolan yang tiba-tiba dibocorkan oleh Lana, tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa sedikit sedih. Bukannya Nolan tidak menyukai kehidupan kota, tetapi siapa yang membawa mereka tinggal di sana yang tidak disukainya? Kalian berdua, berhentilah berdebat, kata Nicole tanpa daya. Ini salahnya karena bersikap sok tahu. Ejek Lana sambil menoleh. Itu karena kamu bodoh. Kamu mudah sekali berubah pikiran, kata Nolan. Lana memutar matanya ke arah Nolan dan berkata, kamu bodoh. Lana menendang kakinya untuk memberi isyarat kepada Jared agar menurunkannya, dan Jared tidak keberatan. Lana menghampiri Nolan dan berkata, aku tahu kamu menyukai Gatpamu, tetapi itu tidak ada gunanya. Hanya siapapun yang disukai Momi yang penting. Jika ibu menyukai Gatpa, ibu pasti sudah lama menjalin hubungan dengannya. Jadi bagaimana ibu bisa berteman dengannya setelah sekian lama? Nolan memang pintar, tetapi bagaimana mungkin dia bisa sebodoh ini dalam hal ini? Lana berpikir dalam hati. Nolan terdiam. Ia ragu-ragu sebelum berkata, itu karena ibu hanya memperhatikan kita. Jika ibu memperhatikan Gatpa, ibu pasti akan menyukainya. Ya, harus begitu, supaya ibu bisa menyadari apa yang telah dilakukan Gatpa untuk ibu. Ibu pasti akan menyukai Gatpa. Kalian berdua, ayo lihat pemandangannya. Nicole kehabisan tenaga mendengar mereka berdua berdebat. Jared, di sisi lain, sangat gembira saat mendengar pujian Lana dan berpikir, ya, memangnya kenapa kalau dia tetap bersamanya selama 3 tahun terakhir. Pada akhirnya, itu semua sia-sia. Jared berjalan di depan Nicole. Dengan senyum nakal di bibirnya, dia berkata, jika kamu tidak punya perasaan pada siapapun, kamu bisa mempertimbangkan aku. Pipi Nicole memerah. Berpura-pura marah, dia menatap mata Jared dan berkata, aku tidak perlu menyukai siapapun. Bab 2012. Meskipun Jared ditolak oleh Nicole, dia tetap merasa sangat senang terhadap dirinya sendiri karena dia menganggap ekspresi cemberut Nicole anehnya lucu. Haha, Jared tertawa sinis sebelum tertawa pelan. Merasa sedikit panas, pipi Nicole menjadi lebih merah, dan detak jantungnya menjadi lebih cepat. Saat angin malam yang sejuk bertiup di rambutnya, Nicole tidak berani menatap mata Jared. Nicole takut menatap matanya, takut ia akan tenggelam di dalamnya. Ceritakan padaku tentang masa tinggalmu di Crescent Island, pinta Jared sambil menyisir rambut Nicole dengan lembut. Jared merasa menyesal tidak dapat berada di sisi Nicole, tetapi dia ingin tahu bagaimana mereka menjalani kehidupan. Tidak ada yang istimewa. Sesekali aku mengerjakan misiku, sementara waktuku yang lain kuhabiskan untuk mengurus Nolan dan Lana, kata Nicole enteng. Meskipun Nicole mengatakannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Jared tahu pasti sangat sulit baginya hidup sendiri dengan 2 orang anak. Di masa depan, hal ini tidak akan sesulit ini lagi. Jared memeluk bahu Nicole dengan lembut,
sambil bersumpah dalam hati bahwa ia akan berbagi beban dengan Nicole dan tidak akan membiarkannya melewatinya sendirian. Beban lengan Jared membuatnya sulit bernapas, tetapi kehangatan memenuhi hati Nicole. Seolah-olah dia secara ajaib memperoleh kepastian dari pelukan itu. Nicole menoleh ke arah Jared, menatap mata dalam Jared yang dulunya misterius tetapi kini penuh dengan keyakinan, membuatnya merasa aman. Nicole mengerucutkan bibirnya. Ia tidak menanggapi kata-kata Jared. Sebaliknya, ia merasa lebih damai dengan berada di dekatnya. Saat malam tiba, Jared dan Nicole membawa si kembar kembali ke kediaman Riddle. Mereka sudah tertidur lelap. Setelah menidurkan si kembar, Jared dan Nicole pun tidur. Kedua bajingan itu sangat bersemangat. Mereka tidak mau pulang sebelum kelelahan. Nicole merasa tidak berdaya, tidak mampu mengendalikan keinginan Nolan dan Lana untuk bermain. Mengunjungi ibu kota adalah sesuatu yang luar biasa. Cukup menyegarkan untuk mengatakannya, tetapi karena mereka sangat menyukainya, mengapa kita tidak mengajak mereka keluar lebih sering? Jared menawarkan, ingin mencoba dan menebus waktu yang hilang. Mereka akan segera masuk taman kanak-kanak. Biarkan mereka beristirahat dulu, kata Nicole sambil mengingat bahwa anak-anaknya akan mulai masuk taman kanak-kanak dalam 3 hari ke depan. Aku penasaran apakah mereka mampu beradaptasi, Nicole bertanya-tanya. Jangan khawatir, aku akan mengatur seseorang untuk menjaga mereka. Jared menghibur Nicole. Dia tahu bahwa Nicole telah mendaftarkan Nolan dan Lana dengan identitas biasa untuk melindungi mereka. Namun, Jared masih khawatir. Aku perlu mengirim seseorang untuk mengawasi mereka, kalau terjadi sesuatu. Baiklah, Nicole mengangguk, menganggap pengaturan Jared sangat bijaksana. Sudah malam, ayo tidur, kata Jared sambil mendorong Nicole ke kamar mandi dan menyerahkan pijamannya sebelum menutup pintu kamar mandi. Nicole berdiri di sana dengan kaget, memegang pijamannya di tangannya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tercengang sebelum menggelengkan kepala dan mendesah, lalu membuka keran. Jared menoleh keluar jendela saat mendengar suara air mengalir di kamar mandi. Ia menatap ke langit malam yang jauh. Selama 5 tahun terakhir, Jared terus menatap langit malam selama bermalam-malam, seolah-olah menatap cukup keras akan membawa Nicole kembali ke sisinya. Dia akhirnya kembali padaku dan kali ini, aku tidak akan pernah kehilangan dia lagi. Waktu terus berlalu. Setelah sekian lama disibukkan dengan berbagai hal, hari perayaan kepulangan Nicole pun tiba. Pada hari ini, para politikus, pebisnis, selebritis, dan pedagang di ibu kota berkumpul untuk menyambut kepulangan Nicole yang menjadi perbincangan di seluruh dunia. Begitu lampu dinyalakan, orang banyak berdiri di depan hotel dan ada aliran orang yang tak ada habisnya memasuki tempat tersebut. Bab 2013. Mereka yang mendengar tentang kepulangan Nicole, dan mereka yang berafiliasi dengan keluarga Riddle dan mereka yang tidak berafiliasi, mencari berbagai cara untuk menjalin hubungan dengan keluarga Riddle. Semua orang ingin tahu bagaimana seseorang yang menghilang secara misterius 5 tahun lalu tiba-tiba kembali. Selama 5 tahun terakhir, keluarga Riddle dan Jared mengklaim bahwa Nicole pergi ke luar negeri untuk mengurus kesehatannya. Karena Nicole tidak pernah muncul di depan publik meragukan keberadaan Nicole. Berita tentang kepulangan Nicole telah menarik perhatian publik. Bagaimanapun, kepulangan Nicole ke ibu kota mungkin akan mengubah segalanya. Meskipun ada sebagian yang gembira mendengar berita kembalinya Nicole, sebagian lainnya merasa khawatir. Katakan padaku, apakah Nona Riddle benar-benar akan memimpin Riddle Corporation? Tentu saja, semuanya sudah diatur 5 tahun lalu oleh Tuan Riddle Sir. Tidak disangka dia mengalami kecelakaan dan menghilang selama 5 tahun. Benarkah, sekarang dia sudah kembali, tentu saja semuanya akan berjalan sesuai rencana. Menurutku tidak. Sudah 5 tahun. Banyak hal telah berubah. Menurutmu, apakah keluarga Riddle akan memperlakukan Nona Riddle secara berbeda? Orang-orang telah berkumpul di sekitarnya, mengobrol dengan penuh minat, semuanya berharap dapat melihat sekilas Nicole. Di tengah keributan itu, pintu aula perjamuan akhirnya terbuka. Jared dan Nicole berjalan bergandengan tangan, semua orang memperhatikan mereka karena mereka adalah acara utama malam itu. Penampilan Nicole yang sederhana mengejutkan semua orang.
Gaun malam musim gugur hitamnya dengan elegan mencapai pergelangan kakinya, dipadukan dengan sepatu hak tinggi hitam. Sorotan lampu mengikutinya di setiap langkah yang diambilnya. Gaunnya yang ramping, dengan satu bahu, rambutnya diikat ke belakang yang menunjukkan temperamennya. Jared, di sisi lain, mengenakan setelan jas hitam yang dibuat khusus yang menonjolkan aura angkuh dan arogannya. Nicole berjalan di sampingnya, namun ia tidak terhalang dari sorotan. Keduanya saling melengkapi, saat mereka berjalan bersama perlahan. Pemandangan itu menakjubkan. Mereka seperti pasangan yang sedang naik daun. Beberapa penonton merasa iri sementara yang lain senang saat melihat pasangan itu mendekati bagian depan panggung. Mengenai kepulangan Nicole, kini semua keraguan yang sebelumnya memenuhi hati mereka perlahan sirna. Mereka yang tidak sabar dan mereka yang melihat, ekspresi mereka menjadi gelap. Halo, semuanya. Pertama-tama, saya mengundang Anda semua malam ini untuk bergabung dengan kami hari ini untuk menyambut kembalinya Nicole. Atas nama Nicole, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini hari ini karena telah menyampaikan keprihatinan Anda selama 5 tahun terakhir. Nicole kini telah pulih sepenuhnya dan kembali. Kami ingin menyampaikan berkat tulus kami kepada Nicole. Saat pembawa acara selesai berbicara, terdengar tepuk tangan meriah dari penonton. Selanjutnya, akan tetapi, tidak seorang pun di antara hadirin yang tahu mengapa Nicole tidak diberi kesempatan berbicara dan membiarkan pembawa acara yang berbicara untuknya, yang mana telah dilakukannya secara profesional. Jared melirik Nicole dan berkata dengan suara pelan, "Jangan gugup. Aku sudah membaca semua informasi yang kuberikan padamu. Kau seharusnya bisa mengenalinya. Jika terjadi keadaan darurat, aku akan membantumu." Baiklah. Nicole menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Nicole tidak memiliki ingatan sebelumnya tentang orang-orang ini. Dia berterima kasih atas informasi yang diberikan Jared kepadanya yang sangat terperinci. Jared, yang berdiri di sampingnya sepanjang waktu, memberinya cukup kepercayaan diri dan keyakinan. Bab 2014. Nona Riddle, Anda akhirnya kembali. Tahukah Anda betapa kami semua di sini telah menunggu Anda kembali? Ya, awalnya, kami pikir Anda dan Ten Johnston hampir meninggal saat kecelakaan itu. Kami semua sangat khawatir dengan Anda. Nicole memperhatikan saat orang-orang mulai mengerumuni mereka, bergerak mendekat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membebani tentang keadaan Nicole dan mengungkapkan kekhawatiran mereka. Tuan Riddle Sir, telah tiba. Teriak seorang dari kerumunan. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Ada rumor yang beredar bahwa Ten Riddle Sir terbaring di tempat tidur dan telah meninggal. Berita tentang kehadiran Ten Riddle Sir mengejutkan semua orang. Meskipun tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berbicara, jauh di lubuk hati mereka mengetahui kebenarannya. Semua orang memperhatikan saat Tuan Riddle Sir perlahan mendekati pintu ruang perjamuan. Bukankah rumor mengatakan lelaki tua itu sedang mempersiapkan pemakamannya? Bagaimana mungkin? Dia ada di sini dan terlihat sehat seperti biasa. Ten Riddle Sir telah menghentikan semua pengobatannya, menyuruh Nicole melakukan teknik jarum suntik padanya dan ia meminum obat detoksifikasi yang diresepkan Nicole kepadanya. Ten Riddle Sir kini hampir pulih sepenuhnya, semua berkat Nicole dan kepulangannya. Semua orang memberi jalan bagi Ten Riddle Sir untuk lewat. Tak lama kemudian, ia sampai di tempat Nicole dan Jared berdiri. "Kakek." Nicole mengangguk, menyapa Tuan Riddle Sir sebelum tersenyum padanya. Setelah meresepkan obat kepada Tuan Riddle Sir, Nicole sibuk mengambil alih peran dan tanggung jawab Riddle Corporation, sampai-sampai tidak sempat mengunjunginya. Tuan Riddle Sir menatap Nicole dengan penuh kasih sebelum berbalik untuk melihat ke arah kerumunan. Suasana kerumunan tenang, dan semua orang terdiam. "Ayah!" Beberapa putra dan menantu perempuan Tuan Riddle Sir berteriak saat mereka mendekat. "Kalian semua sudah di sini. Saya mungkin sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk membuat pengumuman," kata Ten Riddle Sir, dengan acuh tak acuh. "Ayah, Nicole baru saja kembali belum lama ini. Kurasa lebih baik kalau..." Karen tidak bisa menahan perasaan sedikit lega mendengar Tuan Riddle Sir memberikan pengumuman.
Tuan Riddlesir menatap Karen dengan dingin yang langsung membuatnya terdiam. Tuan Riddlesir tidak mempercayai siapapun di sana. Mereka semua di sini berharap aku akan mati lebih cepat, atau mereka tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karen tersinggung dengan tatapan dingin Tuan Riddlesir, yang tentu saja membuat yang lain takut untuk bicara. Mereka pun menenangkan diri. Baru pada saat itulah Tuan Riddlesir berbalik ke arah kerumunan dan berkata, "Sudah lama sejak Nicole kembali. Urusan Riddle Corporation telah diserahkan kepada Nicole, jadi hari ini saya akan mengumumkan dua hal." Riddlesir berhenti sejenak, mengamati reaksi orang banyak sebelum melanjutkan bicaranya. "Pertama, saya akan memberikan semua saham saya kepada Nicole. Selama dia tidak ada, saya mengelolanya sendiri. Tetapi sekarang setelah dia kembali, saya akan mengembalikan ini kepadanya. Juga, karena posisinya sebagai ketua Riddle Corporation, masa depan perusahaan ada di tangannya. Semua urusan akan sepenuhnya ditangani olehnya." Semua orang di kerumunan sudah tahu tentang hal ini 5 tahun lalu saat pengumuman pertamanya. Namun, setelah mendengarnya lagi, mereka masih terkejut mendengar berita itu. Dia baru saja kembali dan sekarang dia akan mengambil alih Riddle Corporation. Sudah 5 tahun dia absen. Apakah dia benar-benar bisa melakukan ini? Apa kau tidak mendengar? Dia sudah kembali sejak lama. Dia mungkin tahu cara mengelola Riddle Corporation dengan baik. Bab 2015. Lagi pula, dia anak ajaib. Kurasa bahkan setelah jeda 5 tahun, dia akan kembali lebih kuat. Jika Nicole mengambil peran sebagai ketua Riddle Corporation, akan ada lebih banyak orang yang mendukungnya, karena kemunculan Nicole yang tiba-tiba. Mereka yang menentangnya terdiam. Situasinya adalah ada sejumlah orang yang terburu-buru untuk memperoleh kesepakatan bisnis dengan Nicole dan ingin mengakhirinya jika Nicole tidak hadir, tetapi mereka akan mempertimbangkannya kembali jika Nicole kembali. Selamat atas terpilihnya Anda sebagai ketua, Bu Riddle. Entah tulus atau tidak, semua orang mengucapkan selamat. Mata Nicole mengamati lautan orang yang berjalan melewatinya satu persatu. Dia menanggapi mereka satu persatu dengan sopan, mengidentifikasi mereka secara diam-diam berdasarkan informasi yang diberikan Jared yang membantunya menangani situasi saat ini dengan cepat. Selama tidak ada keadaan darurat, acara perjamuan akan berjalan lancar. Kakek jelas bias. Kenapa kita tidak mendapatkan apapun? Mata Raine gelap dan memiliki tatapan mematikan. Tentu saja Nicole harus kembali saat ini. Dia bahkan pulih ketika dia kembali. Jika bukan karena dia, saham itu akan menjadi milikku. Kenapa dia kembali? Kenapa dia tidak mati? Sudah 5 tahun. Kenapa dia kembali? Apa yang kau pahami dari semua ini? Selama Nicole ada di sini, kita bahkan tidak akan mendapatkan apapun. Snow mendengus dingin. Setelah bertahun-tahun bertingkah bodoh, semua ini tidak ada gunanya. Wajah Raine membiru saat mendengar ini. Dia menatap Nicole dengan lebih kesal. Raine semakin marah semakin lama dia menatap Nicole. "Aku tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya dengan mudah," kata Raine sambil menggertakkan giginya. Snow mengangkat alisnya sedikit. Kemudian matanya bersinar seolah-olah dia mendapat ide. "Kalian berdua, berhentilah berdiri di sini. Pergilah dan bersosialisasi," kata Karen kepada Raine dan Snow. Kesempatan bagus itu tidak boleh disia-siakan. Snow mengangguk patuh sebelum berbalik dan berjalan menuju kerumunan karena dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membangun koneksi. Raine, di sisi lain, menarik suaminya dengan satu tangan sebelum berjalan menuju kerumunan. Sementara itu, Daniel dan Dexter sibuk berbincang-bincang dengan para tamu sementara Dillon dan Damien ditinggalkan bersama pasangan mereka. "Damien, mengapa Tuan Riddlesir tampak begitu bersemangat? Itu tidak mungkin karena pantulan cahaya, kan?" kata Karen dengan suara rendah. Pria tua itu tidak terlihat baik sebelumnya. Bagaimana dia bisa terlihat bersemangat sekarang? Mungkinkah Nicole mengatakan yang sebenarnya? Mungkin dia baik-baik saja. Karen menoleh ke arah Dillon. Dillon, yang menyadari istrinya sedang menatapnya dengan ragu, menatapnya tajam dan berkata, "Dia pulih dengan baik." Wanita ini tidak bisa diam saja. Apa yang dia lakukan sekarang?
Apakah dia pikir orang lain akan mencurigai mereka? Karen merasakan tatapan Dillon dan mengubah ekspresinya. Ia menjawab dengan malu, itulah yang dikatakan dokter, agar kami mulai mempersiapkan perpisahan terakhir. Benar, kondisi fisiknya sebelumnya sangat buruk. Bagaimana mungkin saat Nicole kembali, dia baik-baik saja? Apakah Nicole melakukan sesuatu? Miley bergumam dengan suara rendah, mengisyaratkan kecurigaan. Asalkan dia sembuh, yang terbaik buat kita kalau ayah kita sehat dan baik-baik saja. Suara Damien terdengar pelan, seakan-akan dia sedang mendoakan ayahnya, tetapi kata-katanya terdengar muluk. Baik Dillon maupun Karen memahami makna tersembunyinya, mereka pun mengangguk setuju. Kamu benar. Bab 2016. Jika dia meninggal lebih awal, kita akan bisa mendapatkan sebagian warisannya. Namun, sekarang dia telah memberikan segalanya kepada Nicole. Jika dia meninggal sekarang, kita benar-benar tidak akan mendapatkan apapun. Tidak mungkin Nicole akan memberikan sedikit pun warisan kepada kita. Namun, selama dia masih hidup, kita mungkin masih bisa mendapatkan sebagian warisan. Dillon dan Damien saling berpandangan secara diam-diam, seolah-olah mereka secara mental memahami segalanya, meskipun tidak menyebutkan situasinya secara lisan. Perjamuan itu dihadiri oleh banyak orang berpengaruh. Anggota keluarga Riddle sibuk mengurusinya. Di sisi lain, Riddle Sir, dikelilingi oleh teman-temannya. Beberapa orang merasa iri karena ia memiliki cucu yang berbakti, yang membuat Riddle Sir semakin bangga. Keluarga Riddle mengesampingkan masalah mereka dan fokus bersosialisasi. Jared dan Nicole jauh lebih santai dibandingkan yang lain. Hanya orang-orang terpenting yang diizinkan mendekati mereka. Karena kehadiran Jared yang mendominasi, tidak banyak orang yang berani mengganggu atau mendekati mereka. Pergilah dan beristirahatlah jika kau merasa lelah, kata Jared lembut kepada Nicole. Sejak Jared harus datang bersosialisasi dengan Nicole, meskipun ia tampil dengan baik, cukup jelas bahwa ia kelelahan. Saya kira cedera sebelumnya benar-benar memengaruhi kondisi fisiknya. Kondisinya tidak sebaik sebelumnya. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Nicole menggelengkan kepalanya pelan, mengatakan bahwa dia masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Bagaimanapun juga, dia adalah bintang acara malam ini, jadi dia tidak bisa begitu saja meninggalkan jamuan makan. Selamat, Nicole, terdengar suara laki-laki. Kemudian, sebuket bunga diletakkan di depan wajah Nicole. Aroma bunga yang harum dan lembut langsung menyelimuti Nicole. Setelah menerima bunga itu tanpa sadar, dia menyadari bahwa Lawrence lah yang bersembunyi di balik buket bunga itu. Leo, Nicole sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Lawrence akan memberinya bunga. Saya minta maaf karena terlambat. Lawrence tersenyum meminta maaf. Nicole menggoyang-goyangkan buket bunga di tangannya. Jangan, Nicole masih tidak bisa membayangkan Lawrence memberinya buket bunga. Seorang gadis cantik tidak akan lengkap tanpa buket bunga, kata Lawrence. Tidak perlu bunga, karena kamu sudah di sini, silakan ambil sendiri. Dansa akan segera dimulai. Jared mengambil buket bunga dari Nicole dan menyerahkannya kepada Max sebelum meraih tangan Nicole dan menuntunnya ke lantai dansa. Lawrence mengerutkan kening. Saat melihat sosok Jared, matanya menjadi gelap. Hei, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Nicole merengek dengan suara pelan, setelah diseret oleh Jared. Apakah kamu suka dengan bunga yang diberikannya kepadamu? Tanya Jared, sedikit tertekan mendengar keluhan Nicole. Kau tidak menyukai bunga itu bukan masalah, tapi Lawrence adalah tamuku. Bagaimana bisa kau meninggalkannya begitu saja? Nicole merasa agak kasar karena membiarkan Lawrence tergantung di sana. Dia baru saja mendirikan grupnya sendiri dan komunikasi bisnis masih cukup menantang baginya. Mata Jared menjadi sedikit dingin mendengar Nicole berbicara tentang ini. Lawrence sedang bersiap untuk mendapatkan pijakan di sini. Dia bersiap untuk memulai bisnisnya dalam beberapa hari ke depan, pikir Jared sambil mengingat apa yang dikatakan Lawrence sebelumnya. Selama 5 tahun terakhir, Lawrence telah memikirkan cara untuk memperluas bisnisnya di sini demi melindungi Nicole saat dia kembali. Nicole kesal. Selama 5 tahun terakhir, dia sangat membantuku, gumam Nicole dengan suara pelan. Bab 2017.
Nicole tidak punya hak untuk meminta Jared berterima kasih atas bantuan penyelamatan nyawa Lawrence, tetapi dia tidak akan pernah melupakannya. Aku mengerti. Jared memegang tangan Nicole erat-erat. Perasaan bukanlah alat tawar-menawar untuk mendapatkan balasan, terutama karena Nicole tidak menyukai Lawrence dengan cara seperti itu. Ripple Corporation akan lebih banyak bekerja sama dengan Genesis Group di masa mendatang. Untuk keuntungan pribadi atau profesional, aku harus tetap berhubungan dengannya, jelas Nicole sambil menggigit bibir bawah sambil menatap Jared. Nicole ingin menjelaskan situasi ini dengan jelas, dengan harapan Jared akan mengerti. Jared awalnya tertekan saat Lawrence muncul membawa buket bunga untuk Nicole, tetapi sekarang dia merasa lega. Dengan alis terangkat, mata Jared berbinar nakal. Dengan berat hati aku berjanji untuk melepaskannya karena kamu sangat peduli padaku. Wajah Nicole memerah dan dia menatap Jared dengan sedikit jengkel. Siapa yang peduli padamu? Berhentilah bicara lancang. Apakah aku lancang? Atau kau tidak menyadari perasaanmu sendiri? Jared jahat. Penjelasan Nicole menunjukkan bahwa dia peduli padanya dan tidak ingin dia membayangkan sesuatu. Meskipun dia masih merasa murung, tidak ingin ada yang menginginkannya, dia mengerti alasannya. Dalam aspek pribadi dan profesional, Nicole harus menghubungi Lawrence. Namun, setidaknya dia bersedia menjelaskan, menunjukkan bahwa dia penting di hatinya. Hentikan omongan kosongmu itu, kata Nicole, malu. Pria ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini bisa berubah menjadi aku yang punya perasaan? Nicole menepis tangan Jared. Saat dia berbalik dan pergi, Lawrence mendekatinya. Apakah kamu tidak punya pasangan dansa yang cocok? Kalau begitu, bolehkah aku mendapat kehormatan untuk menggantikannya? Lawrence membungkuk dengan anggun, bersiap untuk mengajak Nicole berdansa. Sejak Jared pergi bersama Nicole tadi, Lawrence terus memperhatikan mereka. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, ekspresi mereka membuatnya merasa tidak nyaman. Sejak kapan Nicole mulai bergantung pada Jared? Menatap mereka seperti sepasang suami istri yang sedang mesra. Kalau aku tidak yakin Nicole sudah memulihkan ingatannya, aku hampir mengira dia mengingat semuanya, Lawrence bertanya-tanya. Melihat tangan Lawrence yang terulur, mata Nicole menunjukkan sedikit keraguan dan kegembiraan. Sebelum dia bisa menanggapi ajakan Lawrence, seseorang menarik tangannya. Dengan gerakan memutar, dia dibawa ke lantai dansa. Ketika Nicole menyadari apa yang telah terjadi, wajah tampan Jared sudah berada tepat di depannya. Bersamaan dengan itu, ia bertabrakan dengan berkumpulnya mata yang dalam dan memikat. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya, merasa tidak bisa mengatakan apa-apa atas perilaku Jared. Siapa yang berjanji tidak akan peduli sama dia? Baiklah Nicole. Jared menjawab dengan yakin, dalam bisnis, interaksi kalian hanya sebatas profesional. Dalam urusan pribadi, kalian hanya bisa berteman. Berdansa itu melanggar aturan. Dengan Jared masih di sini, bagaimana mungkin dia membiarkan Nicole berdansa dengan seseorang yang punya motif tersembunyi? Alasan yang tidak masuk akal. Nicole sekali lagi memutar matanya ke arah Jared. Saat musik mulai dimainkan, keduanya menari dengan anggun di lantai dansa. Di sampingnya, Lawrence memancarkan aura dingin dengan ekspresi yang muram. Merasakan seseorang datang, Lawrence kembali tenang dan melirik ke samping, matanya menyempit. Preston, LR, Gary, dan Ryder. Bab 2018. Selain saudara laki-laki Nicole, para mantan pelamarnya dan Lawrence semuanya tertekan melihat adegan Jared dan tariannya. Setelah lagu berakhir, sorak-sorai dan tepuk tangan pun bergemuruh di tempat tersebut. Sorotan lampu difokuskan pada Jared dan Nicole. Jared memeluk pinggang Nicole dengan pose penutup yang sempurna. Di bawah sorotan lampu, mereka diselimuti lingkaran cahaya, membuat mereka bersinar. Setelah menyelesaikan tarian mereka, Jared dan Nicole berdiri di posisi, mengangguk ke arah kerumunan di sekitarnya, dan meninggalkan lantai dansa. Nicole, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Tepat saat mereka melangkah keluar dari lantai dansa, kerumunan orang mengelilingi Nicole. Ekspresi Nicole sedikit menegang saat mereka mendekat. Selain Preston dan LR, yang pernah ia lihat sebelumnya di rumah keluarga Riddle, Nicole belum pernah melihat yang lainnya. Namun,
Dilihat dari ekspresi mereka yang bersemangat, Nicole dapat merasakan bahwa mereka sungguh-sungguh senang melihatnya tanpa ada niat buruk. Hanya saja ia tidak mengingat satu pun dari mereka dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Merasakan kegelisahan Nicole, Jared memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan serius kepada yang lain, "Kita bicarakan ini nanti saja." Nicole lelah. Dia butuh istirahat. Preston menyadari hilangnya ingatan Nicole dan tentu saja memahami maksud Jared. Jadi dia menimpali, dia baru saja kembali dan masih beradaptasi. Kamu akan punya banyak kesempatan untuk bertemu dengannya karena dia sudah kembali sekarang. Baiklah kalau begitu. Penonton sedikit kecewa namun menunjukkan pengertian. Tenanglah. Kau di sini bukan hanya untuk menemui Nicole. Pergilah dan urus urusanmu sendiri. Preston melambaikan tangan untuk menyuruh mereka pergi. Kami di sini untuk menemui Nicole. Apa lagi yang harus kami lakukan? Mereka semua tidak tertarik dengan bisnis keluarga dan memiliki kesibukan masing-masing. Baiklah, kau mengerti maksudku. Bagaimana kalau kita pindah ke sana dan duduk? Preston menawarkan sambil menatap Jared. Kemudian dia mengajak yang lain untuk duduk di tempat lain. Melihat yang lain telah pergi, Nicole merasa sedikit lega dan menghela napas. Itu Gary dan Ryder, dan itu, bisik Jared di telinga Nicole, memperkenalkan orang-orang itu padanya. Aku tahu. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Informasi yang diberikan Jared kepadanya tentu saja mencakup orang-orang ini. Nicole mengingat isinya. Hanya saja dia agak asing saat benar-benar bertemu dengan mereka. Tenang saja. Kalau kamu tidak sanggup, abaikan saja mereka. Saran Jared, ekspresinya tenang dan alami. Nicole mengerutkan kening, menatap Jared dengan bingung. Mengapa aku merasa aneh mengabaikan orang-orang ini? Wah, bukankah Tuan Johnston baru saja memulai? Lawrence terkekeh, nadanya penuh arti. Itu hanya orang-orang yang tidak penting. Tatapan Jared sedikit menggelap. Dia mengamati orang-orang di sekitar mereka tadi dan matanya tertuju pada Lawrence. Jared menjelaskan maksudnya dengan jelas, Lawrence ada di kelompok orang-orang yang tidak penting. Lawrence terdiam, tetapi ia tetap tersenyum sopan. Apakah orang-orang ini penting atau tidak? Itu keputusan Nicole. Johnston tidak punya hak untuk membantunya memutuskan. Itu bukan urusanmu, Jared menyelesaikan ucapannya dan membawa Nicole pergi. Bibir Lawrence melengkung ke atas penuh arti saat dia melihat pasangan itu pergi, tatapannya sedingin es. Perjamuan besar akhirnya berakhir menjelang tengah malam. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para tamu, keluarga Riddle berkumpul di aula. Bab 2019. Setiap orang mempunyai ekspresi yang berbeda-beda, namun karena kehadiran Tuan Riddle Sir, mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya. Sudah hampir waktunya. Kalian semua harus kembali. Tuan Riddle Sir membuat keputusan terakhir, bersiap untuk membubarkan kerumunan. Ayah, sudah malam. Aku akan mengantarmu pulang. Kesehatanmu lebih penting, kata Damien dengan nada khawatir. Tuan Riddle Sir memutar matanya dengan jijik. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Damien terkejut, dan wajahnya menjadi pucat. Mengetahui bahwa Riddle Sir masih kecewa dengan penerbitan surat wasiat sebelumnya, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia menundukkan kepalanya, mengakui kekalahan. Kalau begitu, kita pergi dulu. Dillion pasrah dengan keadaan, karena tahu tidak ada gunanya bicara lebih jauh. Baiklah. Ekspresi Tuan Riddle Sir sedikit rileks setelah melihat kepergian mereka. Dillion dan Karen pergi bersama Snow dan Raine, dan mereka tidak lupa menatap Nicole dengan penuh kebencian sebelum pergi. Nicole mendengus dingin. Dia terlalu malas berurusan dengan sepupunya pada saat-saat seperti itu, padahal dia tahu sifatnya yang tidak punya otak. Ayah, kami juga akan pulang. Setelah Dillion pergi, Damien berpamitan dan pergi bersama keluarganya. Kakek, ayo kita pulang. Nicole merasa hangat saat menatap kakeknya. Dia tidak menyangka kakeknya akan menginap semalaman untuk jamuan penyambutannya. Aku akan pulang sendiri. Kau harus segera pulang. Tuan Riddle Sir bersikeras. Riddle Sir, awalnya gelisah sampai dia melihat Dillion dan Damien pergi. Baru saat itulah dia bisa pergi dengan tenang.
Dia tahu Dillion dan Damien tidak akan puas dengan pengumumannya hari ini. Mereka tidak akan berani membuat keributan saat dia hadir, tetapi jika dia tidak hadir, Nicole akan berada dalam posisi yang buruk. Riddle Sir, khawatir Nicole tidak dapat menangani mereka, karena dia baru saja kembali. Aku akan mengantarmu pulang, ayah. Daniel dan kepala pelayan membantu Tuan Riddle Sir, meninggalkan tempat itu perlahan-lahan. Ayo kita pergi juga, masih banyak kesempatan untuk bertemu lain kali, Nicole mengingatkan kerumunan, melihat mereka sedikit enggan untuk pergi. Ya, sudah malam, ayo kita pulang, seseorang setuju. Kerumunan itu berangsur-angsur pergi, meninggalkan kelima saudara laki-laki keluarga Riddle. Mereka semua menoleh ke Nicole dengan khawatir, bertanya, kau pasti lelah. Kami tidak pernah menyangka semua orang akan begitu bersemangat menunggu kepulanganmu dan mengakhiri perjamuan ini selarut ini. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Aku tidak lelah, bibir Nicole melengkung ke atas. Semua orang mengalami hari yang berat karena mereka semua bekerja keras untuk malam ini. Sean, jangan berdiri di sini dan bicara. Kita pergi dulu. Nicole butuh istirahat, kata Jared pelan. Oh, baiklah. Ayo pergi. Ibu mungkin khawatir di rumah, Stanley menimpali. Gloria tidak menghadiri jamuan makan, agar ia dapat mengurus Nolan dan Lana di rumah. Ia merasa tidak nyaman meninggalkan kedua anak itu bersama pengasuh dan khawatir mereka akan bosan. Keluarga itu segera meninggalkan hotel dan langsung pulang. Nicole duduk di mobil Jared, tampak sedikit lelah. Kau pasti lelah. Jared mengusap pelipis Nicole dengan lembut. Tutup matamu dan beristirahatlah sebentar. Bab 2020. Aku baik-baik saja, gumam Nicole sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Aku hanya berinteraksi dengan beberapa mitra kolaborasi. Aku bahkan tidak sempat menyapa pasangan mereka. Tidak perlu. Kau akan bertemu orang yang perlu kau temui pada akhirnya, jawab Jared. Tidak perlu bertemu orang yang tidak penting. Siapa yang tahu bahwa aku punya begitu banyak koneksi di Sanjoto? Tapi berapa banyak musuhku yang muncul hari ini? Nicole sedikit mengernyitkan alisnya. Tidak ada yang memusuhi dia hari ini, tidak ada yang bisa dia rasakan. Matanya menggelap, Jared berkata dengan serius, jangan berkutat di masa lalu. Mulai sekarang, kau adalah ketua Riddle Corporation. Lakukan saja apa yang kau mau. Tidak ada teman atau musuh yang abadi. Musuh yang ingin merenggut nyawa Nicole saat ini tidak berada di Sanjoto. Ia menghilang dari pandangan setelah ia dan Nicole mengalami luka parah 5 tahun lalu. Mengenai kasus di mana Nicole diserang saat kembali, Jared meminta Janus untuk menyelidikinya. Namun, mereka tidak menemukan informasi yang berguna. Kemungkinan itu adalah sisa-sisa kekuatan dari musuh Nicole, yang mungkin telah terkuras selama 5 tahun terakhir. Memahami maksud Jared, Nicole mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya kau mencoba mengatakan bahwa semua orang tidak penting. Lalu mengapa kau mempersiapkan begitu banyak hal untukku sebelumnya? Jared bisa saja menyuruhnya mengabaikan orang-orang yang tidak penting. Mereka memang tidak penting bagiku. Karena di hatiku, hanya kaulah yang penting, aku Jared. Hanya Nicole yang benar-benar diperhatikan Jared. Pandangannya hanya tertuju padanya, mengabaikan orang lain. Mulut Nicole berkedut. Kita mulai lagi. Bukan itu yang kumaksud. Semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan jika kamu tidak dapat mengingatnya, kamu akan tahu siapa yang penting dan siapa yang tidak. Jared memegang tangannya, berpikir bahwa dialah satu-satunya orang yang diperhatikan Nicole. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Jared, sambil mendesah. Aku masih perlu mendapatkan kembali ingatanku. Bagaimanapun, Nicole masih harus mengingat masa lalu. Perasaan tidak tahu atau mengingat apapun membuatnya merasa tidak enak, dan bahkan terkadang cemas. Jared menunduk, tidak mengomentari tanggapan Nicole. Ia ingin Nicole mendapatkan kembali ingatannya, tetapi begitu ingatannya pulih sedikit, Nicole akan mengalami sakit kepala yang hebat. Oleh karena itu, ia tidak terburu-buru membiarkannya berinteraksi dengan orang atau kejadian di masa lalu, bahkan tidak pergi berkencan ke tempat yang sudah dikenalnya.
Jared baik-baik saja jika Nicole tidak pernah mendapatkan kembali ingatannya selama ia baik-baik saja. Hari sudah larut ketika mereka tiba di rumah. Gloria menunggu mereka di ruang tamu sementara Nolan dan Lana sudah tertidur. Melihat semua orang sudah kembali, dia bertanya dengan khawatir, "Jadi, bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar?" "Ya, jangan khawatir." Nicole menangani situasi ini dengan sangat baik dan tidak mengungkap apapun. Itulah kekhawatiran umum semua orang, bahwa berita tentang hilangnya ingatan Nicole tersebar. Jika itu terjadi, Nicole akan berada dalam posisi yang sulit. Baguslah. Hati Gloria terasa sakit melihat Nicole. Ini akan semakin sulit setelah kau mengambil alih perusahaan. Nicole duduk di sebelah Gloria. Tidak apa-apa. Lebih baik melakukan sesuatu. Aku tidak bisa tinggal di rumah selamanya, kan? Sebagai ibumu, aku sangat berharap kamu akan tinggal di rumah bersamaku setiap hari. Gloria tersenyum penuh kasih dan menepuk tangan Nicole. Bu, Nicole akan bosan dan tidak senang jika dia tinggal di rumah sepanjang hari. Dia seharusnya bebas di luar, kata Samuel dengan ekspresi bangga. Kemampuan Nicole seharusnya dikagumi oleh semua orang.